Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita saling berwasiat untuk meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal hidup dan kehidupan kita di dunia hingga akhirat. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal di dalam hidup ini hanyalah takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal di dalam hidup ini hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaquni ya ulil albab, dan takwalah kalian semuanya, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, jama'atul rahimakumullah. Di antara sekian banyak umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan surganya Allah, di antaranya adalah wa man kana dhahabu malihi ahwanu alaihi min fawatin salatin wahidatin ma'al imam. Seseorang yang kehilangan harta bendanya, apapun bentuknya, seberapa mahal harganya, ia tidak pernah merasa menyesal sama sekali, karena ia berkeyakinan bahwasanya harta itu masih bisa dicari, benda apapun bentuknya masih bisa dibeli di showroom-showroom yang lain. Namun istimewanya orang ini ketika ia kehilangan sholat bersama-sama imam, ketinggalan satu atau dua rakaat sholat berjamaah, barulah ia merasa menyesal dan menyesal sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa bisa demikian? Karena ia sudah terbiasa disiplin, sudah terbiasa istiqomah di dalam setiap menjalankan sholat 5 waktu, selalu dijalankan dengan bersama-sama imam atau berjamaah. Karena ia selalu berpegang teguh dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Karena sholat berjamaah itu jauh lebih utama daripada sholat sendirian, terpaut daripada 27 derajat di dalam kumulaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berwasiat, selalu berpesan kepada para sahabat-sahabatnya
ketika beliau berada di Masjid Nabawi, wahai para sahabat-sahabatku, la tablugil jamaah, janganlah sekali-kali Anda mudah untuk meninggalkan salat jamaah, karena salat jamaah itu mahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah-tengah beliau berwasiat kepada sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Maktum. Beliau datang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatur, wahai baginda Rasul, apakah kami bisa mendapatkan rukhsah, bisa mendapatkan keringanan, sementara kami tidak bisa melihat? Setiap hari kami hanya ditemani oleh sebuah tongkat yang kami ini, karena Abdullah bin Maktum ini tidak bisa melihat, yakni tunanetra. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, mengetahui sendiri, maka beliau Abdullah bin Maktum diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baiklah wahai Abdullah, silakan kalian sholat sendirian di rumah, karena kalian tidak ada yang mengantar. Terima kasih wahai Rasul. Begitu Abdullah pergi dari hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih belum begitu jauh, dipanggil kembali oleh Rasulullah, wahai Abdullah, kembalilah. Baiklah baginda Rasul, karena baginda Rasul sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian Abdullah ditanya, wahai Abdullah, apakah kalian mendengarkan suara azan, suara muadzin dari rumahmu, dari masjid-masjid yang terdekat? Benar bagi Rasul, kami setiap hari mendengarkan suara azan, suara muadzin dari masjid. Jika demikian, kalian kuperintahkan terus sholat di masjid, sekalipun kalian dalam kondisi hanya dituntun dengan tongkat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Rasul bukannya kasihan sama Abdullah karena tidak bisa melihat, tapi justru baginda Rasul SAW sangat kasihan karena beliau Abdullah tidak sholat di masjid, maka beliau tidak akan mendapatkan kemuliaan, keberkahan daripada sholat jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hidup di tengah-tengah kota Surabaya ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tempat tinggal kita, rumah kita tidak ada jauh dari masjid, semuanya dekat dari masjid. Setiap hari kita selalu mendengarkan suara muadzin, suara azan. Itu pada hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alas shalah, mari segera tunaikan salat. Hayya 'alal falah, marilah kita gapai kebahagiaan, kemenangan, kemuliaan, bahkan keselamatan. Apabila kalian itu menjadi orang yang berbahagia, orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, la tatrukil jamaah, janganlah sekali-kali kalian mudah untuk meninggalkan salat jamaah, karena salat jamaah adalah mahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih bagi orang yang tidak mampu untuk menunaikan salat jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdullah bin Umar adalah salah satu putra dari Umar bin Khattab. Suatu hari beliau kedatangan seorang tamu yang tidak diundang. Waktu setelah sholat maghrib, namun pulangnya setelah sholat isya. Begitu masuk waktunya sholat isya, si tamu ditunggu oleh Abdullah ternyata tidak pulang-pulang. Rela demi untuk menjaga, memuliakan seorang tamu, maka beliau
rela untuk meninggalkan, tidak menunaikan sholat jamaah isya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, setelah sholat isya si tamu pulang, kemudian Abdullah bin Umar ini untuk memutuskan pergi ke kota Madinah untuk mencari orang-orang masyarakat Madinah yang masih belum menunaikan sholat isya untuk diajak sholat bersama Abdullah dengan jamaah. Beliau berkeliling di kota Madinah. Jarak antar rumah dan kota Madinah adalah jauh sekali, tapi demi kemuliaan sholat berjamaah, beliau mencari teman, mencari seorang yang masih belum menunaikan sholat isya. Beliau bertekad berkeliling. Setiap bertemu dengan seseorang ditanya, "Assalamualaikum wahai Tuhan, apakah Anda sudah menunaikan sholat isya? Jika belum, mari sholat berjamaah dengan saya." "Mohon maaf wahai Tuhan, kami sudah menunaikan sholat isya dengan berjamaah." Terus berjalan, setiap bertemu dengan seorang, semuanya ternyata sudah melakukan sholat isya dengan berjamaah. Berarti 90% masyarakat kota Madinah senantiasa sholatnya selalu berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, karena Abdullah sudah merasa capek, sudah merasa lelah, maka beliau memutuskan pulang kembali untuk menjalankan sholat isya sendirian, tapi diulang-ulang sampai 27 kali agar sesuai sabda Rasulullah SAW, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajatan. Beliau sholat isya 27 kali, berarti kurang lebih 108 rakaat. Selamanya dia belum mengadakan sholat yang begitu banyak rakaatnya. Setelah selesai menunaikan sholat isya, beliau merasa lelah, merasa capek. Kemudian beliau ketiduran di atas sujudnya, di atas sajadahnya. Tiba-tiba beliau bermimpi seakan-akan naik kuda yang lari dengan cepat. Kemudian melihat ke depannya juga ada segerombolan orang-orang yang melari dengan cepat, naik kuda lari dengan cepat. Kemudian dari mereka ada yang menengok ke belakang. Ternyata ada yang kenal sama Abdullah. Dipanggil, "Wahai Abdullah, mau kemana kalian? Aku akan membalap kalian semuanya. Aku akan menuju semuanya." Jawab dari mereka, "Wahai Abdullah, kalian tidak akan bisa membalap kami semuanya. Kalian tidak akan mampu membalap kami semuanya. Karena kami semuanya ini adalah orang-orang yang ahli berjamaah, orang-orang yang menjaga sholat isya dengan berjamaah. Sedangkan kalian hanya sholat sendirian, tapi diulang-ulang 27. Kalian tidak akan mampu, wahai Abdullah, kalian tidak akan mampu." Ma'asyiral muslimin rahmatullah, kemudian si Abdullah ini bangun dari tidurnya, barulah sadar bahwasanya dia ini diingatkan oleh Allah bahwasanya sholat berjamaah adalah mahal sekali di hadapan Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, oleh karena itu mari kita bangun, kita buka lembaran baru di dalam memasuki tahun 2025 ini. Kita tingkatkan seluruh rangkaian amal ibadah kita, terutama sholat kita di hadapan Allah, jamaah kita sehari-hari di hadapan Allah, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, demikian mudah-mudahan khutbah sedikit ini dapat manfaat. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.